Sudah berapa kali kita dengar kata reformasi diucapkan di depan kamera, tapi tak pernah benar-benar kita rasakan di dompet, di jalanan, atau di ruang pelayanan publik. Pemerintahan berganti, wajah menteri berganti, tapi sistem tetap berputar di orbit yang sama, penuh formalitas, tapi kosong makna. Di balik gedung-gedung tinggi Jakarta yang gemerlap, birokrasi menari pelan di atas lantai licin kompromi. Disinilah cerita ini bermula, di sebuah negeri yang seolah ingin berubah, tapi takut kehilangan kenyamanannya sendiri. Setiap kebijakan tampak seperti topeng, menutupi kepentingan yang tak pernah benar-benar mati. Pajak yang bocor, bea cukai yang disusupi, hukum yang dipelintir, semuanya seperti simfoni lama yang terus diputar ulang. Namun pada suatu titik, dua nada sumbang muncul di tengah orkestra kekuasaan. Satu berasal dari ruang rapat Kementerian Keuangan, satu lagi dari mimbar hukum yang lantang di televisi nasional. Nama mereka, Purbaya Yudisadewa dan Mahfud MD. Purbaya datang bukan dengan orasi, tapi dengan angka. Dengan data yang dingin dan presisi seperti pisau bedah, ia mulai membongkar lapisan demi lapisan kegelapan di institusinya sendiri. Pajak, bea cukai, hingga proyek investasi, semua dibuka tanpa kompromi. Ia tidak mencari popularitas, ia mencari kebenaran yang sudah terlalu lama terkubur di bawah tumpukan laporan palsu dan tanda tangan manis. Di ruang senyap Kemenkeu, keberaniannya terasa seperti badai yang menumbangkan pohon-pohon tua. Sementara di sisi lain, Mahfud MD bergerak di medan yang lebih terbuka, lebih bising, dan lebih berbahaya, hukum. Dengan suara serak yang sudah kenyang menghadapi debat, ia menohok langsung ke jantung sistem peradilan Indonesia. Hukum kita tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, katanya, dan kalimat itu menggema di seluruh negeri. Di belakang layar, banyak yang berbisik bahwa ia terlalu jauh, tapi Mahfud tahu, kebenaran memang selalu terasa kasar bagi mereka yang hidup dari kebohongan. Dua langkah yang tampak berbeda itu perlahan membentuk gelombang. Satu menekan dari dalam sistem, satu menekan dari luar. Dan bagi mereka yang selama ini nyaman di kursi kekuasaan, kombinasi ini seperti kabar buruk yang datang di tengah malam. Rapat-rapat darurat mulai diadakan, telepon-telepon gelap mulai berdering, dan banyak pejabat mulai gelisah, apakah nama kita ada di daftar mereka. Sistem lama tidak tinggal diam. Ia merespons dengan cara yang halus, menunda anggaran, mengganti staf kunci, atau menyebar rumor kecil yang bisa merusak reputasi. Tapi seperti dua api kecil di tengah kabut tebal, langkah Purbaya dan Mahfud terus menyala. Pelan, tapi pasti, mereka mulai membuka pintu ke ruang yang selama ini tak tersentuh, ruang di mana uang dan kekuasaan saling berpelukan. Dan malam itu, di langit Jakarta yang selalu sibuk, dua cahaya kecil mulai terlihat, bukan dari gedung pencakar langit, tapi dari dua sosok yang berani menantang arus. Di tengah lingkaran yang tak pernah putus, mereka memutus satu simpul pertama. Kecil, tapi cukup untuk membuat sistem besar itu mulai retak. Pagi itu, udara di gedung Kementerian Keuangan terasa berbeda. Tak ada ledakan, tak ada teriakan, tapi suasananya seperti sebelum badai. Di lantai atas, Purbaya Yudisadewa duduk menatap layar laptop berisi data yang hanya bisa diakses segelintir orang. Angka-angka itu tampak tenang di permukaan, tapi di balik kolom dan grafiknya tersembunyi sesuatu yang berbahaya, pola. Pola penggelapan, manipulasi, dan transaksi gelap yang mengalir melalui pintu resmi negara. Ia tahu, begitu pola ini disuarakan, banyak wajah akan kehilangan tidur malamnya. Bagi Purbaya, keberanian bukan tentang tampil di podium, tapi tentang menandatangani keputusan yang bisa membuat banyak orang berkuasa marah. Ia memulai dari hal kecil. Pemeriksaan mendadak ke Direktorat Pajak. Tidak ada peringatan, tidak ada surat edaran. Tiba-tiba saja, ruang-ruang yang selama ini terbiasa dengan senyum formal mendadak diselimuti ketegangan. Beberapa pegawai gelisah, beberapa menelepon atasan mereka, sementara sebagian lagi hanya menunduk, tahu bahwa permainan lama akhirnya disorot. Sore itu, ketika laporan audit pertama tiba di mejanya, Purbaya menatap satu angka yang membuatnya terdiam lama. Nilainya bukan main-main, triliunan rupiah yang seharusnya masuk ke kas negara, malah lenyap di jalur-jalur siluman. Tapi yang lebih mengerikan bukan jumlahnya, melainkan keterlibatan nama-nama besar di baliknya. Beberapa di antaranya duduk di ruang rapat bersamanya minggu lalu. Beberapa bahkan pernah bersalaman dengannya sambil tersenyum lebar. Ia tidak langsung bicara ke media, tidak pula membuat drama politik.
Ia tahu permainan ini terlalu dalam untuk ditabrak frontal. Jadi ia membangun strategi diam-diam, mengganti pejabat kunci tanpa gembar-gembor, memperketat sistem pelaporan, dan memperkenalkan audit silang antar divisi. Gerakannya seperti api kecil di dalam mesin, tak terlihat, tapi perlahan memanas, membakar kerak lama yang sudah terlalu tebal. Namun langkah itu mulai menimbulkan gejala. Ada yang menolak menandatangani laporan, ada yang mendadak pindah tugas, bahkan ada yang mencoba menyabot data digital milik Kemenkeu. Tapi setiap kali pintu ditutup, Purbaya membuka yang lain. Ia percaya, integritas bukan tentang menang sekali, tapi tentang bertahan di tengah serangan berkepanjangan. Dalam diam, ia mulai mengubah arah kapal besar bernama Kemenkeu, perlahan, tapi pasti. Malam itu, seorang pejabat senior mendekatinya di parkiran bawah tanah. Suaranya rendah, tapi penuh ancaman, "Kamu tahu nggak, ini bukan cuma soal uang. Ini soal siapa yang berani hidup." Purbaya hanya tersenyum. Ia sudah tahu, sejak hari pertama ia memilih jalan ini, bahwa musuh terbesarnya bukan sistem, tapi rasa takut. Dan ketika pintu mobilnya tertutup, ia menatap pantulan wajahnya di kaca. "Kalau aku mundur sekarang," katanya pelan pada dirinya sendiri, "mereka menang tanpa perang." Mesin dinyalakan. Malam Jakarta kembali bising. Tapi di balik hiruk-pikuk kota itu, satu hal pasti, sistem lama baru saja kehilangan tidurnya untuk pertama kali dalam bertahun-tahun. Di layar televisi nasional, wajah Mahfud MD tampak tenang, tapi matanya menyala. Di depannya, para pejabat tinggi, pengamat, dan jurnalis menunggu dengan napas tertahan. Lalu kalimat itu keluar, pendek, tapi tajam seperti pisau. "Kalau hukum tidak bisa menegakkan keadilan bagi semua, maka hukum itu sedang melindungi penjahat." Ruangan yang tadinya penuh tepuk tangan mendadak senyap. Di belakang layar, beberapa orang saling pandang, wajah mereka menegang. Mereka tahu, Mahfud tidak sedang bicara teori hukum. Ia sedang menunjuk langsung pada jantung penyakit bangsa, sistem hukum yang dijadikan perisai bagi kekuasaan. Sejak hari itu, Mahfud tidak lagi dianggap sekadar tokoh publik, ia jadi ancaman. Telepon dari atas mulai berdatangan. Ada yang menasihati dengan halus, ada yang mengancam dengan kasar. Tapi Mahfud sudah terlalu lama melihat kebenaran ditelan kompromi. Ia tahu bahwa diam berarti ikut bersalah. Dan di usia yang tak lagi muda, ia memilih jalan yang tak banyak berani tempuh, melawan dari luar tembok kementerian, tanpa pangkat, tanpa kekuasaan eksekutif, hanya dengan integritas dan mikrofon. Setiap kemunculannya di televisi seperti sirene perang. Ia menelanjangi praktik hukum yang timpang, dari kasus rakyat kecil yang dipenjara karena sepotong kayu, sampai pejabat besar yang bebas meski menilap ratusan miliar. Di setiap debat, ia tidak hanya mengutip pasal, tapi menghidupkan nurani publik yang sudah lama tertidur. Negara ini, katanya suatu kali, bukan kekurangan aturan, tapi kekurangan keberanian. Namun keberanian itu mahal. Mahfud mulai merasa tekanan yang tak kasat mata, undangan ke acara dibatalkan mendadak, pesan fitnah beredar di media sosial, hingga ancaman terhadap keluarganya. Tapi justru di situ semangatnya makin mengeras. Ia tahu, ketika orang-orang takut bicara, maka kebohongan sedang berkuasa. "Kalau bukan kita yang bicara," gumamnya suatu malam, "maka sejarah akan mencatat bahwa kita pernah tahu kebenaran dan memilih diam." Di mata publik, Mahfud menjadi simbol suara rakyat yang tak punya saluran hukum. Ia tak lagi bicara untuk popularitas, tapi untuk mengingatkan bahwa negara hukum seharusnya berdiri di atas moral, bukan di bawah meja negosiasi. Setiap pernyataannya seperti palu kecil yang memukul tembok besar ketidakadilan, tak meruntuhkannya sekaligus, tapi membuat retakan yang semakin jelas terlihat. Dan di saat banyak orang mulai menyerah pada keputusasaan, Mahfud justru mengubah ketakutan menjadi keyakinan. Bahwa sistem, sekuat apapun kelihatannya, tetap bisa goyah jika satu orang saja berani berkata, "Cukup sudah." Malam turun di pelabuhan Tanjung Priok. Lampu-lampu oranye memantul di atas air, dan deru mesin derek memecah kesunyian. Di antara ribuan kontainer yang berjejer seperti tembok besi raksasa, ada beberapa yang tak tercatat dalam sistem. Tak punya dokumen, tak punya izin, tapi selalu lolos pemeriksaan. Para petugas menyebutnya dengan nada rendah, kontainer bayangan. Dan disitulah bara pertama menyala, ketika laporan itu tiba di meja Purbaya Yudi Sadewa. Data yang dikirim padanya bukan laporan biasa. Di dalamnya,
tercatat puluhan nama yang tak seharusnya ada, pengusaha besar, pejabat bea cukai, bahkan perantara di kementerian. Jalur penyelundupan itu begitu rapi, seolah sudah dirancang sejak lama agar tak pernah tersentuh hukum. Barang-barang bernilai miliaran melintas setiap minggu, dan negara hanya mendapat angka nol di pembukuannya. Purbaya menatap layar itu lama, lalu berbisik pada dirinya sendiri, kalau sistem sudah jadi komplotan, maka pembersihan harus dimulai dari atas. Keesokan harinya, ia memerintahkan inspeksi mendadak. Tak ada kabar di media, tak ada pengumuman resmi. Truk-truk diperiksa satu persatu, data manifesto disandingkan dengan laporan digital. Hasilnya mencengangkan, lusinan kontainer yang melintas tanpa jejak administratif. Ketika petugas lapangan menanyakan izin kepada atasannya, jawabannya hanya satu kalimat singkat, sudah biasa, jangan cari masalah. Dan disitulah Purbaya tahu, bahwa permainan ini bukan sekadar soal pelabuhan, tapi soal siapa yang melindungi pelaku di atas. Sore itu, ketika berita bocor ke beberapa media kecil, suasana di Kemenkeu mendadak tegang. Ada yang panik, ada yang pura-pura tidak tahu. Beberapa pejabat mulai saling menyalahkan, dan telepon darurat dari pelabuhan masuk nyaris tanpa henti. Di salah satu ruangan tertutup, Purbaya duduk sendirian, menatap layar berisi rekaman CCTV, bayangan orang-orang yang keluar masuk kontainer seperti bayangan hantu di tengah cahaya redup. Ia tidak bicara sepatah kata pun. Tapi di matanya, terlihat tekad yang keras. Malam itu juga, ia menandatangani perintah penyelidikan resmi. Namun langkah itu membuat banyak pihak terbakar. Sebagian oknum di bea cukai mulai membangun benteng pertahanan, menghapus data, memindahkan berkas, dan menutup akses internal. Ada yang mencoba menyuap, ada yang mengancam dengan halus. Pak Purbaya, kata salah satu suara lewat telepon gelap, kami bisa buat karir Bapak berakhir sebelum pagi. Tapi jawaban yang keluar hanya tenang dan dingin, yang saya jaga bukan karir. Yang saya jaga, negara. Beberapa hari kemudian, penyelidikan resmi dibuka, dan hasilnya mengejutkan. Publik, media mulai memberitakan, opini publik membara. Tapi di belakang layar, musuh-musuhnya mulai bergerak cepat. Mereka tidak akan menyerang lewat depan, mereka tahu Purbaya terlalu kuat untuk dijatuhkan secara langsung. Serangan akan datang lewat cara lama, rumor, isolasi politik, dan pengkhianatan dari dalam. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, sebuah pesan singkat masuk ke ponsel Purbaya, kau mengusik yang seharusnya tidak disentuh. Ia menatap layar itu sebentar, lalu menghapusnya tanpa ekspresi. Karena di dalam dirinya, api sudah menyala terlalu terang untuk dipadamkan hanya dengan ancaman. Pagi itu, suasana di Kemenkeu terasa seperti ruang tunggu sebelum badai. Pegawai berjalan cepat tanpa saling menatap, rapat-rapat mendadak dibatalkan, dan bisik-bisik mulai menggema di setiap koridor. Dia terlalu jauh, ujar seseorang di dekat lift. Kalau dia terus begini, kita semua bisa ikut kena. Seperti racun yang disebar perlahan, ketakutan mulai mengalir di setiap meja kerja. Dan Purbaya tahu, inilah pertanda pertama bahwa langkahnya mulai mengguncang mereka yang dulu merasa aman. Birokrasi Indonesia punya cara halus untuk menolak perubahan, bukan dengan menentang secara terbuka, tapi dengan memperlambat segala hal. Surat tak diproses, rapat ditunda, laporan hilang entah kemana. Di atas kertas, semuanya terlihat normal. Tapi di lapangan, setiap keputusan Purbaya seperti berjalan di lumpur. Sistem lama tidak perlu melawan, cukup menunggu, dan berharap ia lelah sendiri. Namun kali ini, mereka salah menilai. Purbaya bukan datang untuk bermain cepat, tapi untuk memastikan akar busuk benar-benar dicabut sampai ke dasar. Di satu sisi lain gedung, beberapa pejabat senior berkumpul diam-diam. Mereka bukan orang jahat, setidaknya, tidak semuanya. Tapi mereka takut kehilangan posisi, takut terseret, takut dilihat publik sebagai bagian dari masa lalu yang kotor. Dia tidak paham politik, kata salah satu dari mereka. Dia pikir ini cuma soal data dan kebijakan. Padahal ini soal keseimbangan kekuasaan. Kalimat itu menggambarkan semuanya, bahwa di negeri ini, kejujuran seringkali dianggap ancaman bagi stabilitas. Sementara itu, Purbaya terus bergerak dengan wajah tenang. Ia tidak membalas tekanan dengan teriakan, tapi dengan disiplin. Setiap dokumen yang hilang diganti dengan salinan baru, setiap prosedur yang ditahan ia tulis ulang sendiri. Kalau sistemnya malas bergerak, ujarnya dalam satu rapat, maka kita buat sistem baru. Ucapannya membuat ruang rapat hening. Beberapa wajah pucat,
beberapa menunduk, dan sisanya pura-pura menulis catatan agar tak perlu menatap matanya. Di luar gedung, media mulai mencium aroma konflik. Tajuk-tajuk berita mulai menulis, pertarungan di dalam Kemenkeu, sementara jurnalis memburu pernyataan pejabat yang tak mau disebut nama. Tapi bagi rakyat, kabar ini seperti sinar kecil di ujung lorong gelap, ada seseorang di dalam yang masih berani melawan arus. Meski sebagian tak mengenal siapa itu Purbaya, mereka mulai mengingat satu hal, bahwa kejujuran masih mungkin hidup di tempat seterang gedung kementerian. Namun semakin terang cahayanya, semakin panjang bayangan yang mengikutinya. Serangan mulai bergeser, bukan lagi ancaman langsung, tapi perang opini. Akun-akun anonim menyebar fitnah, menyebutnya ambisius, bahkan menyindir bahwa gerakannya adalah drama politik demi posisi baru. Tapi Purbaya hanya tersenyum dingin. Ia tahu, dalam setiap reformasi, tahap paling berbahaya bukan saat melawan musuh, tapi saat teman sendiri mulai berbalik arah. Dan malam itu, ketika ia berdiri di balkon kantornya menatap kota yang tak pernah tidur, Purbaya berbisik pelan, mereka takut berubah, karena mereka tahu, setelah ini, tidak akan ada lagi tempat untuk bersembunyi. Dari kejauhan, suara azan subuh menggema, seolah mengingatkan, bahwa setiap fajar baru selalu datang setelah malam paling gelap. Ruang sidang itu penuh. Kamera televisi berderet di belakang, wartawan berdesakan mencari sudut terbaik. Di tengahnya, Mahfud MD duduk dengan wajah tenang, jemarinya mengetuk meja pelan seperti sedang menghitung napas sebelum perang. Lalu kalimat itu meluncur, pelan tapi menghantam keras. Kita hidup di negara hukum, tapi hukum kita lebih sering jadi alat kekuasaan daripada pelindung keadilan. Sekejap ruangan membeku, tak ada tepuk tangan, tak ada gumaman. Hanya tatapan-tatapan gelisah dari orang-orang yang tahu betul siapa yang sedang ia maksud. Sebab yang ia serang bukan individu, tapi sistem yang sudah mapan, sebuah jaringan yang berlapis, yang tahu bagaimana menundukkan pasal-pasal demi kepentingan mereka sendiri. Dalam sekejap, Mahfud bukan lagi hanya profesor hukum atau mantan pejabat. Ia menjelma menjadi pengacau di mata mereka yang selama ini hidup dari ketidakadilan. Setelah sidang itu, media sosial meledak. Potongan ucapannya beredar di mana-mana, disambut kagum oleh rakyat kecil, dan kebencian oleh para penguasa yang tersindir. Dia bicara seolah dia malaikat, komentar seorang politikus di televisi. Padahal dia sendiri bagian dari sistem itu. Tapi Mahfud tidak membalas. Ia tahu, serangan semacam itu adalah tanda bahwa pesannya sampai ke telinga yang tepat. Ia hanya menatap kamera di sebuah wawancara, tersenyum, dan berkata, kalau bicara kebenaran dianggap sombong, maka diam adalah bentuk pengecut. Di balik layar, langkah-langkah balasan mulai disusun. Beberapa berkas lama dibuka kembali, beberapa kasus kecil yang sudah lama hilang mulai diungkit, seolah ingin menciptakan bayangan keraguan. Tapi Mahfud sudah siap. Ia tahu bahwa melawan mafia hukum tak bisa dengan senjata, tapi dengan transparansi. Ia membongkar alur uang panas di balik vonis-vonis aneh, membeberkan bagaimana keputusan bisa dibeli, dan menunjukkan dengan gamblang betapa tumpulnya hukum ketika berhadapan dengan kekuasaan. Di sebuah talk show malam hari, ia duduk di hadapan pembawa acara yang berusaha menekan, bukankah Bapak takut, Pak Mahfud? Banyak orang kuat yang tidak suka dengan ucapan Bapak. Ia tersenyum kecil. Kalau takut, saya tidak akan bicara. Tapi kalau diam, saya tidak bisa tidur. Penonton di studio terdiam. Beberapa bertepuk tangan pelan, seperti sadar bahwa di tengah kepalsuan publik, masih ada keberanian yang tulus tanpa skenario. Namun keberanian selalu menimbulkan gelombang. Dari balik tembok kementerian, dari kantor hukum, dari lembaga peradilan, bisik-bisik mulai berubah menjadi rapat. Mahfud ini harus dihentikan, kata seseorang. Kalau tidak, dia akan buat publik kehilangan kepercayaan pada kita. Tapi mereka lupa, kepercayaan publik sudah lama hilang, dan yang Mahfud lakukan hanyalah menyingkap tirai yang menutupi kehampaan itu. Dan di suatu malam yang sepi, setelah serangkaian wawancara dan debat, Mahfud duduk sendiri di ruang kerjanya. Di meja, segelas kopi sudah dingin, tumpukan dokumen berserakan. Ia menatap langit-langit, tersenyum getir. Tajam ke bawah, tumpul ke atas, gumamnya. Sudah terlalu lama kalimat itu jadi kutukan. Tapi mungkin, kali ini, kita bisa ubah jadi awal perlawanan. Mereka bilang, badai paling berbahaya adalah yang datang tanpa suara. Dan malam itu, badai itu tiba. Bukan dalam bentuk demonstrasi atau kritik terbuka,
tapi dalam bisik-bisik gelap, memo rahasia, dan berita palsu yang disebar dengan rapi. Sistem yang selama ini diam akhirnya bangkit, bukan untuk memperbaiki diri, tapi untuk mempertahankan luka lamanya. Sasaran mereka jelas, dua orang yang membuat mereka tak bisa lagi tidur nyenyak, Purbaya Yudisadewa dan Mahfud MD. Semuanya dimulai dengan hal kecil. Sebuah laporan internal bocor ke media, menuduh tim Purbaya melakukan manipulasi data. Tak ada bukti kuat, tapi cukup untuk menimbulkan keraguan. Di sisi lain, Mahfud tiba-tiba diserang isu lama yang sengaja dikemas ulang, tuduhan politik, konflik kepentingan, bahkan fitnah pribadi. Seolah ada tangan yang memainkan narasi dari balik layar, mengubah pahlawan menjadi provokator dalam pandangan publik. Dalam dunia yang dikuasai persepsi, reputasi bisa dihancurkan lebih cepat dari kebenaran bisa dijelaskan. Purbaya tahu permainan ini. Ia pernah mempelajarinya, cara klasik birokrasi melindungi diri. Ia melihat rekan-rekan yang dulu mendukungnya mulai menjauh, tidak berani hadir dalam rapat, atau pura-pura sibuk agar tak perlu menandatangani kebijakan baru. Tapi ia tidak berhenti. Ia tahu, sistem lama sedang mencoba menekan, mengisolasi, dan membuatnya lelah. Kalau mereka menutup pintu, katanya pada stafnya, kita bikin jendela sendiri. Kalimat itu menjadi semboyan kecil di kalangan bawahannya yang masih setia. Sementara itu, Mahfud menghadapi tekanan dari arah lain. Di setiap acara publik, ia disindir halus, dipotong ucapannya, bahkan dijebak pertanyaan-pertanyaan licik yang dimaksudkan untuk menjatuhkannya secara moral. Tapi ia justru semakin tajam. Mereka takut pada kata-kata, ujarnya dalam satu wawancara. Karena selama ini, mereka terbiasa menulis sejarah dengan kebohongan. Ucapannya memecah dunia maya, dan untuk sesaat, publik kembali berdiri di sisinya. Kebenaran mungkin diserang, tapi tak bisa dibungkam selamanya. Namun tekanan tidak berhenti di sana. Ancaman mulai berubah menjadi nyata. Ada mobil yang mengikutinya pulang malam-malam, pesan tak dikenal masuk ke ponsel stafnya, dan laporan keamanannya mulai ditarik tanpa alasan jelas. Ini bukan lagi soal data, kata salah satu orang kepercayaannya. Ini sudah jadi pertarungan hidup dan mati. Tapi Mahfud hanya tersenyum tipis. Kalau mati karena menegakkan hukum, katanya, setidaknya kita mati di tempat yang benar. Di tengah kepungan itu, keduanya tetap berjalan di jalur masing-masing, tanpa panggung, tanpa pengawal kamera. Mereka tahu, sistem sedang melawan dengan segala cara, dan kemenangan tidak akan datang dalam bentuk tepuk tangan. Tapi setiap langkah yang mereka ambil, setiap kata yang mereka ucapkan, menambah retakan kecil di tembok besar yang selama ini dianggap tak tergoyahkan. Dan di balik segala ketegangan itu, satu hal mulai jelas, sistem sedang terluka. Ia menggeliat, menyerang, menolak mati. Tapi seperti binatang tua yang kehilangan taring, amukannya hanya mempercepat akhir. Purbaya dan Mahfud mungkin belum menang, tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, sistem korup itu mulai takut. Perubahan besar jarang dimulai dari panggung besar. Kadang, ia lahir dari dua titik kecil yang jauh satu sama lain, tapi berdenyut dengan ritme yang sama. Di Kementerian Keuangan, Purbaya terus menyalakan apinya dari dalam sistem, sementara di luar, Mahfud MD meniup bara ke publik agar tetap menyala. Dua kekuatan yang berbeda arah, tapi seirama dalam satu tujuan, mengguncang fondasi lama yang selama ini dianggap mustahil disentuh. Purbaya tahu medan tempurnya adalah angka dan kebijakan. Ia mengatur ulang struktur pengawasan, menutup jalur-jalur gelap di Bea Cukai, dan membuat pelaporan fiskal lebih transparan. Langkah-langkahnya tak spektakuler di permukaan, tapi dampaknya terasa di lapangan. Pengusaha yang dulu bisa bernegosiasi, mulai kehilangan jalan pintas. Pejabat-pejabat yang dulu hidup dari uang pelicin kini mulai berhitung ulang. Di ruang-ruang rapat tertutup, nama Purbaya mulai disebut bukan dengan hormat, tapi dengan rasa takut. Sementara itu, Mahfud bergerak di medan yang lebih terbuka, opini publik. Ia tahu bahwa sistem hanya bisa dibersihkan jika rakyat menolak untuk dibodohi lagi. Maka setiap kali ia berbicara di televisi, seminar, atau kampus, ia bicara bukan sebagai pejabat, tapi sebagai saksi. Negeri ini tidak butuh orang pintar, katanya suatu malam di Forum Hukum Nasional. Negeri ini butuh orang jujur yang berani. Kata-kata itu menggema, menembus batas kelas sosial, dan menyentuh hati banyak orang yang selama ini merasa tak berdaya. Yang menarik, keduanya tidak pernah duduk bersama, tidak pernah berkoordinasi secara langsung.
Tapi langkah mereka seolah saling melengkapi, seperti dua sisi dari pedang yang sama. Purbaya menyerang dari dalam struktur ekonomi, mempersempit ruang permainan uang haram. Mahfud menyerang dari luar, memukul dari sisi moral dan hukum. Ketika satu membuka fakta, yang lain memberikan legitimasi. Ketika satu diserang, yang lain memperkuat narasi. Dalam diam, keduanya menciptakan resonansi baru, reformasi dari dalam dan luar sekaligus. Namun jalan menuju perubahan tidak pernah lurus. Banyak pihak mulai mencoba memecah mereka lewat politik, menciptakan kesan bahwa keduanya berseberangan, bahkan bersaing. Mahfud bicara terlalu keras, bikin kacau ekonomi, ujar satu kubu. Purbaya terlalu hati-hati, kurang berani, kata kubu lainnya. Tapi narasi itu gagal menembus realitas. Karena baik Mahfud maupun Purbaya tahu, mereka bukan sedang berlomba jadi pahlawan, mereka sedang memastikan bangsa ini tidak kembali ke titik nol. Di tengah badai itu, muncul tanda-tanda kecil bahwa perjuangan mereka mulai berbuah. Beberapa kasus besar yang dulu macet di kejaksaan tiba-tiba bergerak lagi. Kebijakan bea cukai mulai direvisi, audit pajak diperketat, dan publik mulai berani bicara soal keadilan fiskal. Mungkin ini baru langkah kecil, tapi seperti riak pertama di permukaan air, ia menandakan sesuatu sedang berubah di kedalaman. Dan pada suatu malam yang tenang, di dua tempat berbeda, dua orang ini memandang langit yang sama. Purbaya di balkon kantornya, Mahfud di teras rumahnya. Tak ada komunikasi, tak ada pertemuan. Tapi entah bagaimana, keduanya tahu, perjuangan mereka sedang bertemu di satu titik di mana kejujuran bukan lagi utopia, tapi keputusan. Ada pepatah lama di kalangan birokrat tua, sistem bisa kalah, tapi jaringan tidak pernah mati. Dan benar saja, setelah serangkaian gebrakan Purbaya dan Mahfud mengguncang struktur kekuasaan, jaringan lama itu bangkit seperti ular yang terusir dari sarangnya. Mereka kehilangan kenyamanan, kehilangan akses, dan kehilangan cara mudah menumpuk kekayaan. Kini, satu-satunya hal yang tersisa adalah naluri bertahan, dengan segala cara. Pagi itu, di gedung kementerian yang dingin, sebuah dokumen misterius ditemukan di meja staf Purbaya. Surat internal, lengkap dengan tanda tangan palsu, berisi instruksi yang seolah-olah keluar dari dirinya, perintah mencairkan dana khusus untuk proyek imajiner. Skandal buatan itu langsung menyebar ke media, dan dalam hitungan jam, namanya kembali jadi target. Ini bukan kebetulan, ucapnya datar. Ia tahu, sistem lama sedang menguji satu hal, seberapa lama integritas bisa bertahan di tengah jebakan yang dibuat dengan sempurna. Sementara itu, Mahfud menghadapi tekanan yang lebih kejam. Orang-orang di sekelilingnya mulai menghilang satu persatu. Beberapa mundur karena ancaman, sebagian lagi karena uang. Mereka tak menyerang aku langsung, katanya kepada salah satu jurnalis yang masih berani menemuinya. Mereka menyerang lingkunganku, agar aku berdiri sendirian. Tapi ia tak goyah. Dalam satu pidato tertutup, ia menatap para pejabat muda dan berkata lirih, kalian boleh takut, tapi jangan ikut diam. Karena diam di depan ketidakadilan adalah bentuk pengkhianatan. Di belakang layar, mafia birokrasi kembali menata ulang langkah. Mereka membentuk kelompok koordinasi. Menggandeng pengusaha, aparat, bahkan politisi yang merasa terancam oleh perubahan. Pertemuan mereka berlangsung di tempat-tempat tak biasa, restoran sepi, rumah di pinggir kota, atau kapal pesiar yang berlayar tanpa jadwal resmi. Di sana, strategi dilahirkan, sabotase kebijakan fiskal, kampanye hitam di media, bahkan upaya menjatuhkan kepercayaan publik terhadap reformasi. Bagi mereka, mempertahankan kekuasaan adalah pertarungan hidup dan mati. Namun, mereka lupa satu hal, sistem yang sudah retak sulit diperbaiki dengan ancaman. Purbaya menggunakan serangan itu untuk melawan balik dengan data. Ia buka semua laporan, semua transaksi, semua jejak digital, dan di hadapan publik, ia buktikan bahwa tuduhan terhadapnya hanyalah topeng untuk menutupi kejahatan yang lebih besar. Kalian bisa sembunyi di balik jabatan, katanya dalam konferensi pers yang disiarkan nasional. Tapi angka tak bisa berbohong. Dan kalimat itu, seperti peluru dingin, menembus dinding kebohongan yang selama ini menutupi aroma busuk kekuasaan. Mahfud pun tidak tinggal diam. Ia menyeret sejumlah nama besar ke meja hukum, orang-orang yang selama ini tak tersentuh bahkan oleh lembaga penegak hukum sendiri. Prosesnya penuh tekanan, ancaman, bahkan sabotase, tapi ia terus melangkah. Kalau hukum berhenti di pintu kekuasaan,
ujarnya tegas, maka negara ini tak lagi berdaulat. Kata-kata itu jadi mantra bagi banyak orang muda di lapangan hukum, yang mulai melihat bahwa keadilan bisa diperjuangkan tanpa harus tunduk pada ketakutan. Dan di tengah kekacauan itu, sesuatu mulai berubah. Ketakutan yang dulu mengikat banyak orang mulai pudar, digantikan oleh kemarahan yang jujur. Para pegawai muda mulai menolak perintah gelap. Media independen mulai menggali fakta tanpa rasa takut. Bahkan sebagian aparat mulai melaporkan praktik korupsi dari dalam. Seperti api kecil yang merambat di ladang kering, keberanian mulai menular. Tapi malam masih panjang. Mafia birokrasi belum kalah, mereka hanya berganti rupa. Dan ketika Purbaya menatap jendela kantornya, sementara Mahfud menutup berkas di ruang kerjanya, keduanya tahu satu hal, bab terakhir belum tiba. Perang belum selesai, tapi kali ini, untuk pertama kalinya, mereka tidak sendirian. Fajar itu datang tanpa kemeriahan, tapi udara di Jakarta terasa berbeda, berat, tegang, seolah seluruh negeri menahan napas. Setelah berbulan-bulan benturan, kebohongan, dan perlawanan diam-diam, hari itu menjadi penentu. Di ruang rapat besar kementerian, sidang lintas lembaga dimulai. Isunya jelas, reformasi fiskal dan hukum yang diajukan oleh Purbaya Yudisadewa dan Mahfud MD akan diputuskan. Tapi semua orang tahu, yang dipertaruhkan bukan sekadar rancangan kebijakan, melainkan masa depan Republik ini. Purbaya duduk di ujung meja, wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan badai. Ia membawa satu bundel tebal berisi hasil audit internal, dokumen yang selama ini ditahan banyak pihak karena dianggap terlalu sensitif. Ketika ia berdiri dan mulai bicara, ruangan itu senyap. Tak ada suara kamera, tak ada bisik-bisik. Kalau kita terus biarkan kebocoran ini, katanya perlahan, maka bangsa ini akan hancur bukan karena musuh luar, tapi karena ketidakjujuran di dalam. Setiap kata terdengar seperti palu, memecah lapisan kemunafikan yang selama ini menutup realitas. Di sisi lain, Mahfud datang bukan membawa dokumen, tapi membawa kebenaran yang tak bisa disembunyikan lagi. Ia bicara lantang tentang mafia hukum, tentang perkara besar yang ditutup rapat, dan tentang aparat yang bermain di dua kaki. Negara hukum, ujarnya tajam, tidak bisa hidup di atas kompromi dengan kejahatan. Kata-katanya mengguncang. Sebagian pejabat menunduk, sebagian lain menatap kosong, dan beberapa, untuk pertama kalinya, tampak benar-benar takut. Karena hari itu, hukum tidak lagi menjadi alat, ia berubah menjadi cermin yang memantulkan wajah asli kekuasaan. Di luar gedung, ribuan orang berkumpul diam. Tak ada teriakan, hanya poster bertuliskan satu kalimat sederhana, kami muak, tapi kami masih berharap. Di antara kerumunan itu, wajah-wajah muda menatap layar besar yang menyiarkan sidang secara langsung. Mereka bukan menunggu kemenangan politik, tapi kejujuran. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, rakyat merasa suara mereka benar-benar didengar. Ketika hasil keputusan akhirnya dibacakan, ruangan itu seolah berhenti berdetak. Reformasi disetujui, struktur pengawasan fiskal baru dibentuk, sistem audit otomatis diterapkan, dan koordinasi antara penegakan hukum dan keuangan dilembagakan secara permanen. Tapi kemenangan itu datang dengan harga. Beberapa pejabat tinggi mengundurkan diri, beberapa lainnya diseret ke pengadilan, dan sejumlah figur kuat yang dulu tak tersentuh, akhirnya kehilangan kekuasaan. Republik baru saja mengganti kulitnya, dengan rasa sakit, tapi juga dengan harapan. Di malam hari, setelah semuanya usai, Purbaya berdiri sendirian di balkon gedung Kemenkeu. Jakarta di bawahnya masih sibuk, tapi untuknya, waktu berhenti sejenak. Ia menatap ke langit dan menghela napas. Akhirnya, gumamnya lirih. Di sisi lain kota, Mahfud mematikan lampu ruang kerjanya. Teleponnya bergetar, pesan singkat dari nomor tak dikenal, perjuangan selesai, tapi pertarungan baru saja dimulai. Ia tersenyum kecil. Ia tahu, sistem tak akan pernah sepenuhnya bersih. Tapi hari ini, mereka telah memenangi satu hal yang jauh lebih berharga dari kekuasaan, kepercayaan rakyat. Dan begitulah bab terakhir dari dua jalan yang bertemu. Purbaya dengan reformasi dari dalam, Mahfud dengan tekanan dari luar. Dua arus berbeda, tapi satu tujuan, menyalakan ulang hati bangsa yang nyaris padam. Mungkin sistem lama belum sepenuhnya tumbang, tapi hari itu, sesuatu telah berubah. Tidak lagi tentang siapa yang berani melawan, tapi tentang siapa yang berani tetap jujur ketika semua orang memilih diam. Fajar baru menyapa Republik ini. Luka masih banyak, jalan masih panjang,
Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Indonesia mulai menatap masa depan